MIPA 1 SMA Negeri 8 Mandal. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel secara mitosis. Ada yang tahu nggak apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan sel di dalam tubuh atau dikenal dengan sel somatis. Nah, tujuan dari pembelahan ini ialah untuk pertumbuhan dan regenerasi luka. Di pembelahan mitosis ini secara besar terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap interfase. Yang kedua, fase mitotik. Di fase mitotik ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Nah, sekarang kita akan membahas interfase, di mana tahap interfase ini nukleus dan membran inti itu masih terlihat sangat jelas. Kemudian kromosom di sini belum terlihat. Nah, kromosomnya itu masih bentuk benang-benang kromatin. Kemudian nanti organelnya ada yang disebut dengan sentrosom. Kemudian di tahap interfase ini ternyata ada 3 tahap lagi secara garis besar. Yang pertama fase gap 1, kedua fase sintesis, ketiga fase gap 2. Di mana fase gap 1 sel mengalami pembesaran, otomatis organel di dalamnya ikut membesar. Yang kedua sintesis, di mana fase ini nantinya sel akan mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Yang terakhir, fase gap 2, di mana organel yang tadinya sudah membesar akan ikut membelah, kemudian masuk ke persiapan tahap pembelahan sel. Nah, sekarang masuk ke pembelahan mitotik. Yang pertama, tahap profase, di mana di profase ini yang benang-benang kromatin tadi itu akan menebal dan memendek, membentuk kromatin. Kemudian kromatin akan membelah menjadi kromosom. Nah, habis itu nanti nukleus dan membran intinya akan mulai menghilang. Sentrosom tadi akan membelah menjadi 2 bagian dan akan membentuk yang namanya sentriol. Dan sentriol tadi akan muncul yang namanya benang-benang spindel. Yang kedua, tahap metafase, di mana kromosom tadi nanti akan berjejer di bidang ekuator. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kromosom nanti akan ditempelkan oleh benang spindel. Benang spindel dapat nempel di kromosom karena di kromosom terdapat kinetokor yang menjadi tempat nempelnya benang spindel. Yang ketiga, tahap anafase, di mana kromosom tadi akan ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom yang sudah ditarik akan menjadi kromatid kembali. Tahap terakhir atau tahap yang keempat yaitu tahap telofase, di mana di telofase ini akan mengalami sitokinesis. Sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma, di mana yang tadinya sel induk itu cuma 1 nanti akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian kromatid tadi akan berubah lagi menjadi benang-benang kromatin. Kemudian nanti nukleus dan membran intinya akan muncul kembali. Di pembelahan mitosis ini hasil akhirnya atau hasil dari anaknya itu ada 2 sel anak. Nah, anak-anak ini nanti akan identik dengan induknya. Kenapa? Karena anak-anak dan induknya itu sama-sama bersifat diploid atau 2N. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.